Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Firdausyana, mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Saya angkatan 2023 kelas D dengan NIM 2301111000148. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah teori asal mula negara. Di video kali ini, saya akan membahas sejarah tentang asal mula negara. Teori asal mula negara dibedakan menjadi dua, yaitu teori spekulatif dan teori historis atau teori evolusionistis. Teori spekulatif yaitu diantaranya teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori penaklukan, teori alamiah, teori filosofis, teori organis, dan yang terakhir yaitu teori patrilineal dan matrilineal. Teori ketuhanan merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang asal-usul negara. Teori ini berdasarkan perjanjian awal bahwa kekuatan negara berasal dari Tuhan. Bangsa Yahudi percaya bahwa Tuhan menetapkan seorang raja sebagai pemimpin mereka. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dalam teori ini dianggap bahwa siapapun yang menentang raja atau melawan peraturan Tuhan dan akan menerima kutukan karena perlawanannya. Negara dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang fatal ketika manusia kehilangan pijakan. Menurut teori ketuhanan, negara diciptakan oleh Tuhan dan berfungsi untuk memperbaiki kejahatan manusia. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat adalah suatu konsep atau teori politik yang menyatakan bahwa masyarakat atau negara terbentuk melalui suatu perjanjian sosial antara individu-individu yang ada di dalamnya. Menurut teori ini, masyarakat atau negara terbentuk karena adanya kebutuhan individu untuk hidup bersama-sama dan memperoleh keamanan serta keadilan. Individu-individu tersebut sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian yang menetapkan aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan bersama. Adapun pendapat para filsuf mengenai teori perjanjian masyarakat. Mari kita bahas dua teori ini. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat oleh Thomas Hobbes. Berpendapat bahwa manusia dalam keadaan alamiah adalah egois dan cenderung kekerasan. Untuk menghindari kekacauan, manusia sepakat untuk membentuk pemerintahan dengan suatu kontrak sosial. Dalam kontrak ini, mereka menyerahkan sebagian hak individual mereka kepada pemerintah dalam pertukaran untuk perlindungan dan keamanan. Hobbes percaya bahwa pemerintahan otoriter adalah yang paling efektif untuk menjaga ketertiban dan mencegah perang. Yang kedua yaitu perjanjian masyarakat oleh John Locke, memiliki pandangan yang lebih optimis tentang manusia dalam keadaan alamiah. Menurutnya, manusia memiliki hak-hak alami seperti hak kebebasan, hak properti, dan hak atas hidup. Masyarakat membentuk pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak ini. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak individu, maka rakyat memiliki hak untuk menggantinya dengan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu teori penaklukan. Teori penaklukan adalah dalam konteks sejarah dan ilmu sosial yang merujuk pada ide bahwa peradaban atau kelompok tertentu memiliki hak atau tugas untuk menaklukkan atau menguasai wilayah atau populasi lain. Seringkali dengan menggunakan kekuatan militer atau dominasi politik. Teori ini telah digunakan untuk merasionalisasi ekspansi kekaisaran, penjajahan, dan dominasi yang telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Kemudian selanjutnya yaitu teori penaklukan. Beberapa aspek utama dari teori penaklukan adalah superioritas budaya atau rasial, legitimasi, dan ideologi. Yang terakhir yaitu perlawanan dan akibat. Kemudian teori alamiah. Teori alamiah adalah konsep dalam filsafat, ilmu sosial, dan ilmu alam yang merujuk pada ide bahwa fenomena alam, tindakan manusia, atau peristiwa sosial memiliki penyebab atau hukum alam yang dapat dijelaskan oleh proses alamiah atau prinsip yang konsisten. Teori alamiah seringkali berfokus pada pemahaman alam semesta, kejadian alam, atau perilaku manusia berdasarkan pada penyebab yang dapat dikenali atau dipahami melalui metode alamiah atau pengamatan rasional. Kemudian yaitu teori filosofis.
teori filosofis mengacu pada konsep atau pandangan yang dikembangkan dalam bidang filsafat. Ini adalah gagasan atau hipotesis yang dihasilkan oleh para filsuf dalam upaya mereka untuk memahami aspek-aspek berbagai bidang seperti ontologi, teologi, etika, metafisika, dan banyak aspek-aspek lain dari pemikiran filosofis. Kemudian dilanjutkan oleh teori organis. Teori organisasi atau organis adalah istilah yang merujuk pada berbagai pendekatan, konsep, dan kerangka yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana organisasi beroperasi, bagaimana mereka mengambil keputusan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Ini adalah salah satu aspek penting dalam ilmu manajemen dan ilmu sosial, dan banyak teori organisasi yang berbeda telah dikembangkan seiring waktu. Kemudian yang terakhir yaitu teori patrilineal dan matrilineal. Teori ini ada dua jenis sistem keturunan yang digunakan dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Mereka mengatur bagaimana individu diidentifikasi dengan anggota kelompok, keluarga atau klan, dan bagaimana warisan dan status sosial ditransmisikan dari generasi ke generasi. Teori patrilineal dan matrilineal berikut adalah penjelasan tentang kedua sistem ini. Yang pertama yaitu teori patrilineal. Yang pertama, dalam sistem patrilineal, keturunan dan anggota keluarga dihitung melalui garis keturunan ayah. Kedua, nama keluarga, warisan, dan identitas keluarga didasarkan pada garis keturunan ayah. Dengan kata lain, anak-anak dianggap menjadi bagian dari keluarga ayah dan mereka mewarisi nama dan harta dari pihak ayah. Yang ketiga, sistem ini lebih umum terjadi dalam masyarakat di mana peran ayah dalam keluarga dan masyarakat dianggap sangat penting. Kemudian selanjutnya yaitu teori matrilineal. Yang pertama, dalam sistem matrilineal, keturunan dan anggota keluarga dihitung melalui garis keturunan ibu. Yang kedua, nama keluarga, warisan, dan identitas keluarga didasarkan pada garis keturunan ibu. Dengan kata lain, anak-anak dianggap menjadi bagian dari keluarga ibu mereka dan mungkin mewarisi nama-nama dan harta dari pihak ibu. Sistem ini lebih umum terjadi dalam beberapa masyarakat di mana peran ibu dalam keluarga dan masyarakat dianggap sangat penting. Kemudian yaitu teori historis atau teori evolusionistis. Teori historis dan teori evolusionistis adalah dua pendekatan berbeda dalam memahami perkembangan dan perubahan dalam berbagai bidang, termasuk sejarah, budaya, dan sosial. Teori lain yang mendukung yaitu teori terjadinya secara primer dan teori terjadinya secara sekunder. Teori terjadinya negara secara primer, yang dimaksud dengan terjadinya negara secara primer adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terjadinya negara secara primer dimulai dari masyarakat yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Menurut teori ini, perkembangan secara primer melalui fase. Yang pertama yaitu fase kelompok, yang kedua fase kerajaan, tiga fase negara, keempat fase demokrasi, dan yang kelima yaitu fase diktator. Teori terjadinya negara secara sekunder. Terdapat beberapa macam dari asal mula terjadinya negara secara sekunder, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proklamasi, yang kedua pemisahan, yang ketiga penguasaan atau pencaplokan, yang keempat pembentukan baru, yang kelima penarikan, yang keenam penyerahan, yang ketujuh peleburan, dan yang kedelapan yaitu pendudukan. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.